Ganggu Pak Haji pemandangannya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Kamu yang Pak Haji aja di aja nggak ngomong kok. Ganggu Pak Haji. Mana nih Pak Ustadz nih? Mana nih Pak Ustadz nih? Saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Wahidin. Saya hormati Sono depan. Bapak sopir, Bapak sopir juga, Bapak kenek sopir, juga para jamaah ziarah Wali Songo. Mudah-mudahan kita pada siang hari ini selalu dimuliakan oleh Allah. Ya, maaf kamera biar agak gagah dikit lah ya. Dengkulmu tapi sing tengah ganggu pergi. Biar agak gagah. Seolah-olah kita lama padahal mah enggak. Kita sudah masuk Jawa Barat. Alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita sudah tepat di Majenang. Ini udah Jawa Cilacap. Barat ya. Oh, Jawa Barat. Alhamdulillah udah masuk ke daerah Jawa Barat. Lo bujangnya wis ketok. Jalannya juga mulai halus, tentunya hasil kita hikmah kita mengadakan ziarah Wali Songo, hikmahnya di hati pun mudah-mudahan halus laksana jalan yang kita lewati pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah kepada Tuhan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada para pengikutnya semua. Mudah-mudahan juga yang naik bis pada siang hari ini juga di yaumil qiyamah nanti turut mendapatkan syafaatnya oleh Rasulullah beserta para sahabat, para syuhada, para sholihin dan para aulia. Saya pernah nanya waktu ziarah kemarin Pak Kiai Syamsuddin, Pak Kiai, dalil yang mengatakan dari Pak Kiai ceramah ada hadis yang mengatakan bahwa orang ziarah ke makam para aulia itu ada hadisnya. Beliau menyebutkan bahwa zuru qabral aulia, zuru qabral anbiya wa syuhada wa aulia wal mursalin, kalau nggak salah begitu. Hum yashfa'una kama yashfa'una fil hayat. Nanti kalau umpamanya salah, minta tolong Pak Ustadz bisa membenarkan. Saya cuma dengar dari kuping, terus saya hafalkan aja, dan sampai sekarang hafalnya pun masih belentang-belentong gitu. Biasa, kuping begitu Pak. Kalau ngaji kuping, kata Pak Ustadz itu, kalau ngaji, orang ngaji itu ibarat berburu. Jadi kalau hewan buruan itu nggak diikat, kita udah nangkap, kemudian kita taruh di depan kita, cuman kita dengarkan doang tanpa kita ikat dengan tulisan, dengan pena, dengan buku, maka hewan buruan itu akan lepas. Kenapa Pak? Karena kadang-kadang kalau ngaji itu pakai buku, catat sampai rumah taruh aja, masih mending gitu, taruh juga masih ada di situ juga gitu. Kalau ngaji nggak pakai tambang, ya lepas beneran. Barangkali Pak Ustadz nanya itu buka lagi, buka pun masih bingung karena nggak pernah dipelajari. Ya minimal kita buka-buka masih ada, atau minimal catatan yang kita catat tadi, seandainya nanti mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti menjadi bahan timbangan kita. Saksi lah. Saksi, betul. Siapa tahu ditimbang amal kita sama catatan kita, beratan catatan kita kan gitu. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Bapak sekalian saya hormati, jamaah ziarah Wali Songo yang saya hormati. Hanya satu pertanyaan Pak Ustadz Ayu, mohon maaf. Saya pernah makanya saya bilang siang ini bukan ceramah, batalan kewajiban dari Pak Tri sebagai panitia. Saya bukan ceramah, mau nanya sama Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Saya pernah ditanya di pabrik, gitu. Katanya yang penting itu ziarah ke orang tua dulu,
yang penting ziarah ke orang tua dulu. Orang tua aja nggak diziarahin, masa ziarah ke makam para wali? Itu apa gunanya katanya? Ya saya sempat kelabakan juga, namanya juga saya ilmunya kurang Pak gitu kan. Nah bagaimana Pak Ustadz seandainya kita belum ziarah ke orang tua, bahkan kita pulang belum tentu setahun sekali, tapi ziarah ke Wali Songo gitu, otomatis belum pulang, umpamanya setahun sekali belum tentu pulang, atau 2 tahun sekali, tapi ziarah Wali Songo hampir tiap tahun. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon maaf Pak Ustadz, saya ingin nanya itu. Saya justru nanya bukan ceramah, saya pengen tahu, mudah-mudahan juga jamaah juga belum tahu tentang ini. Karena saya itu tadi di kerjaan kadang-kadang ada aja yang mengatakan bahwa orang ziarah kubur itu begini, begitu, begini. Kalau sekedar itu insya Allah saya masih bisa jawab, cuman yang itu kok bingung saya. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf untuk waktunya Pak Ustadz, saya persilahkan banget. Apa-apa tuh bagus, banyak pertanyaan begitu tuh. Banyak. Enggak, tadi banyak pertanyaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Mengenai pertanyaan Pak Ustadz Karni, memang lumayan pertanyaannya agak menggelitik gitu ya. Memang sekarang ini banyak sekali orang yang ajet lah gitu ya, anti ziarah. Kemudian mereka mempunyai dalil, bagaimana tidak, sedangkan kita belum ziarah kepada orang tua, kemudian kita ziarah kepada para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah hal ini menyangkut hukum fikih ataupun hukum syariat, bahwasanya ziarah kepada ziarah kepada makam para wali, ziarah ke makam para anbiya, para syuhada, para alim ulama, itu sama seperti ziarah kepada orang tua kita. Kenapa? Karena para alim ulama tersebut, para alim ulama adalah merupakan orang tua kita juga sama. Di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid ada dalil yang mengatakan bahwasanya, mengutip daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, bahwasanya orang tua itu ada 2 bagian, ada 2 macam. Yang pertama ada Abu Kafin Nasab. Iya, dengerin dulu tuh, jangan ngobrol. Gak fokus nantinya. Bahwasanya orang tua itu terbagi 2 macam. Yang pertama ada Abu Kafin Nasab, yang kedua ada Abu Kafin Dini. Abu Kafin Nasab, orang tua kita dari jurusan nasab, adalah orang yang menjadi sababiyah terlahirnya kita ke alam dunia ini. Bapak kita, ibu kita, itu adalah orang tua kita fil nasab. Kemudian ada orang tua kita fiddin, orang tua kita di dalam jurusan agama. Siapa orang tua kita? Ya, dalam jurusan agama, orang tua kita yang menjadi orang tua kita di dalam agama adalah para anbiya, para rasul, para alim ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh, ketika kita ziarah kepada mereka, para alim ulama, para aulia, itu sama dengan ziarah kita kepada orang tua kita. Karena mereka adalah merupakan orang tua kita di dalam agama. Dengan sebab mereka lah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab mereka lah kita bisa mengenal Allah, mengenal Kanjeng Nabi, mengenal agama Islam. Bahkan dikatakan pula bahwasanya Abu Kafidin afdalu min Abi Kafid Nasab. Orang tua kita dalam agama, orang tua dalam agama itu lebih utama daripada orang tua kita di
ngikutin nasab. Ya, itu menyangkut fikih. Yang kedua, dalam hukum fikih dikatakan bahwasanya meminta izin kepada orang tua, ya, meminta izin kepada orang tua karena kita akan melaksanakan ziarah, ataupun tidak meminta izin kepada orang tua untuk melaksanakan ziarah, itu hukumnya mubah saja. Toh tidak ada larangan yang melarang seseorang tidak boleh berziarah ke makam para nabi, para rasul. Tidak boleh andai kata melarang ziarah kepada makam para alim ulama digantungkan terhadap izin orang tua. Tidak. Bahwasanya izin atau tidak izin untuk melaksanakan ziarah ke makam para wali-wali, para aulia, para alim ulama, para nabi dan rasul itu tidak membutuhkan izin terhadap orang tua. Apalagi kalau zaman sekarang alat sudah canggih, ya, telepon sudah banyak, orang-orang sekarang sudah pada sakti, ngomong di Banten, ya, ngomong di Tangerang, tapi suaranya bisa terdengar di Jawa. Jadi bisa cukup dengan Pak, Bu, ya, saya minta izin dan minta doanya, ya, saya akan melaksanakan ziarah ke makam para wali-wali Allah dan para nabi muda. Begitu, itu alangkah lebih baik. Jadi pada intinya menurut hukum agama bahwasanya tidaklah terganggu ataukah tidaklah terhalang seseorang berziarah ke makam para nabi, para rasul, para anbiya, para alim ulama tidak tergantungkan terhadap izinnya orang tua. Artinya ketika mereka tidak tahu kita melaksanakan ziarah dan kita belum ziarah kepada mereka, itu nopo sekali nopo bersih ya, jadi hukumnya boleh karena sama para alim ulama adalah orang tua kita juga bidiri, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Tuhfatul Murid mengutip daripada Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, terkecuali bagi seorang perempuan yang mempunyai suami, nah itu harus tergantung izin daripada suaminya. Begitu. Nah, kalau seorang perempuan di dalam hal-hal yang menyangkut tentang urusan-urusan agama dia, ya, itu harus tergantung izin daripada suaminya. Tetapi kalau anak itu tidak ada masalah, hukumnya boleh saja. Begitu. Ya, mohon dimengerti dan insyaallah jika kurang kuat ataupun kurang puas dengan jawaban bisa nanti di email atau di fax, ya, nanti melalui email saya. Oh, keren banget tulisannya. Gitulah, sebagaimana tercatat juga dalam kitab Barokil Ubudiyah. Nanti kita cari sendirilah ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya, silakan boleh. Bebas. Belakang. Lanjut. Apa lagi? Lanjutkan Pak Karni ya. Ini ada yang bertanya lagi. Kadang orang kita ziarah kemana-mana, kalau tadi hubungan dengan orang tua bisa telepon. Sedangkan kalau kita ziarah kepada para ulama, para aulia, itu pun kan kita tidak melihat, tidak bertemu dengan aulia tersebut karena memang sudah wafat. Jadi ada yang menggelitik juga, kenapa mesti datang ke sana? Betul. Masalah berdoa kan bisa dari jauh. Betul. Seperti kita berdoa, mendoakan Rasulullah juga tidak harus datang ke makam Rasulullah. Begitu juga datang kepada para sahabat-sahabat. Mungkin minta penjelasannya lagi bagi perihal tersebut, karena kadang-kadang orang masih beranggapan seolah-olah kita berangkat ziarah ini dianggapnya meminta-minta kepada tempat yang kita ziarah. Nah, bagaimana menjelaskan kepada mereka tentang pertanyaan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mengenai pertanyaan bahwasanya cukuplah saja kita mendoakan para alim ulama ataupun para nabi, para anbiya, para rasul dari kejauhan saja tidak cukup. Cukup dijauh saja. Ya, artinya tidak harus jauh-jauh datang ke makam mereka. Pertanyaan yang pertama sebetulnya memang betul, bahwasanya doa itu tidak terhalang oleh waktu, tidak terhalang oleh doa. Dimanapun saja kita berada, ya dalam keadaan apapun doa itu sampai kepada yang kita doakan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tetapi ada satu poin bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa man zara qabri wajabat lahu syafa'ah. Barang siapa yang ziarah, arti ziarah di sini adalah al-ityan, mendatangi. Bahasa Kanjeng Nabi tidak manda'a qabri, ya, tetapi ziarahlah kalian kepada kuburku, ya, wajabat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaat, wajib kepadanya syafaat. Begitu pula dikiaskan dengan ziarah ke makam para nabi dan para rasul, ziarah ke makam para syuhada, ziarah ke makam para alim ulama, kepada para aulia-aulia Allah. Jawabannya di dalam kitab I'anatul Talibin diterangkan bahwasanya disunnahkan hukumnya kita berziarah mendatangi ke makam para alim ulama dan para wali-wali Allah, selain daripada makam para anbiya dan mursalin. Nah, apa pahalanya ketika kita datang kepada kubur mereka? Padahal kan hanya cukup saja, bisa saja kita mendoakan mereka dari kejauhan. Di dalam kitab Lubabul Hadis diterangkan karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang disarahi oleh ulama kita Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di dalam kitab Tanqihul Qaul, diterangkan bahwasanya barang siapa yang ziarah, di situ diterangkan ayat al-ityanu, barang siapa yang mendatangi makam para alim ulama, maka setiap langkah mereka tersebut akan dibangun gedung-gedung di dalam surga untuknya yang terbuat daripada emas. Jadi alhamdulillah ketika kita datang kepada makam mereka, mendoakan mereka, dikubur mereka, itu ada nilai plus. Selain mendoakan, dan juga kita dapat mendatangi mereka, dan juga pahalanya setiap langkah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu gedung di dalam surga. Lawang orang sudah dipersiapkan gedungnya, pasti Pak insya Allah orang tersebut akan masuk surga, kan? Ya. Nah, ini bagaimana? Kita kan caranya pakai mobil, pakai bus, ya. Kita nggak ngitung-ngitung langkah kan gitu. Kan kalau kita jalan kaki dari Tangerang ke Surabaya kan apalagi ke Madura, wow. Ya. Nah di situ para alim ulama mengatakan sama, dia mendatanginya baik dengan berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan itu sama. Jadi dihitung daripada berapa banyak langkah kalau kita sampai ke sana. Cuman memang dalam segi pahala jelas lebih utama jalan kaki. Sebagaimana orang datang ke masjid dengan berjalan kaki, sebagaimana orang datang ke majelis taklim dengan berjalan kaki. Kenapa? Karena dari kecapean, ya, itu nanti akan dibalas nilai plus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian ketika kita ziarah mendatangi makam para nabi-nabi, para aulia-aulia Allah, itu mempunyai nilai plus. Satu langkah dibayar akan dibalas oleh Allah satu gedung di dalam surga yang terbuat dari emas. Alhamdulillah.
Makanya alhamdulillah sebetulnya kalau di sini yang ziarahnya banyak yang emas juga kan. Ya, sebetulnya ya emas tanpa emas lah begitu. Insyaallah. Jadi emas-emasan. Jadi dalilnya jelas di dalam kitab I'anatul Talibin, juga di dalam kitab Lubabul Hadis, yang mana disari di dalam kitab Tanqihul Qaul. Jadi ada nilai plus. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Boleh. Ada lagi Bapak yang mau nanya? Nyampe. Oh ya, Pak Sujar mau nanya, silakan. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa faqarna ala nahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bayyudin. Yang saya hormati Bapak Haji Mujiman sebagai sponsor utama ziarah rutinitas setiap tahun. Yang saya hormati para driver Petro dan semua para jamaah ziarah pada kesempatan ini. Langsung saja Bapak Ustadz, saya akan bertanya menyangkut keterkaitan apa yang ditanya oleh Bapak Ustadz Sukarni sama Bapak Ustadz Pak Pri tadi. Memang kalau kita pelajari secara awam, mungkin kita Bapak Ustadz untuk menganalisa atau mengartikan ziarah di Ustadz. Tapi saya pernah baca bahwa ziarah itu katanya samping kita mendoakan para ulama, para wali-wali Allah, di situ juga kita akan menumbuhkan rasa keyakinan kita akan kebesaran Allah, dan keimanan kita mudah-mudahan akan semakin bertambah. Yang saya baca seperti itu Bapak Ustaz. Tapi dengan kita ziarah, saya sebagai orang awam, terkadang saya berpikir kebanyakan kita tidak menutup kemungkinan, mungkin termasuk saya pribadi, kebanyakan orang ziarah itu Bapak Ustaz, yang analisa saya, karena saya pribadi mengalami hal ini, itu kebanyakan mereka banyak satu permintaan. Nah, apa permintaan itu? Seperti dia punya sesuatu hajat atau seperti apa. Tapi bagaimana Pak Ustaz kalau kita di samping kita menumbuhkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita mempunyai doa pribadi atau hajat pribadi. Mudah-mudahan hajat kita atau doa kita ini dikabulkan dengan wasilah kita ziarah. Bagaimana Bapak seperti itu kira-kira? Mohon diperjelas, karena saya orang awam takut kalau hal ini melanggar etika agama atau di luar keagamaan atau yang disebut dengan syirik tadi Pak Ustaz. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai pertanyaan bahwasanya bolehkah atau tidak sambil ziarah kita meminta, ini tergantung permintaannya. Ya, ada satu permintaan, 2, 3, 4 juga boleh, tidak ada masalah. Banyak juga boleh, kalau pengen nambah terus lah. Bagaimana hukumnya ketika kita berziarah meminta dengan bertawasul, berwasilah, berperantara kepada orang-orang yang kita ziarahi, yaitu seorang para alim ulama, seorang para wali, bahkan seorang nabi. Yang pertama bahwasanya
meminta kok langsung kepada para nabi dan para rasul, bahkan para alim ulama dan para wali-wali, hukumnya diperbolehkan, tidak jadi masalah, tapi dengan catatan kita mengetikatkan bahwa yang mengabulkan, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebagai mimbabit tawasul, sebagaimana kita istighosah, membaca yasin, membaca waqiah, membaca sholawat, ya, bersedekah, berziarah kepada orang tua, boleh, tidak jadi masalah. Kita meminta kepada mereka, hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan, bertawasul dengan melalui mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dikasihani, orang yang diberkahi, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam satu syairan yang selalu kita baca, faqumu wasfa'u bina, dan selanjutnya. Kemudian asanoto, mudah-mudahan kami itu diberikan apa yang kami minta kepada Allah. Mudah-mudahan kami memperoleh atas apa yang kami minta kepada Allah dengan berziarah, bertawasul kepada para anbiya, rasul dan para alim ulama. Jadi boleh ketika kita ziarah meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya agar dikabulkan hajat-hajat kita dengan bertawasul, berwasilah kepada para nabi dan rasul. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dulu Kangjeng Nabi Adam alaihi salam ketika beliau melakukan kesalahan, bukan dosa, melakukan kesalahan yang akhir kemudian menjadi fatal, yang menjadi sabab musabab terusirnya beliau dari surga diturunkan ke dunia. Beliau selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni kesalahan tersebut. Tetapi selama 300 tahun beliau belum diampuni oleh Allah atas kesalahan tersebut. Nah, ketika beliau bertawassul kepada junjungan kita, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena beliau sebelum memasuki surga, beliau melihat bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika beliau bertawassul kepada Kanjeng Nabi agar diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah, karena beliau beranggapan dan berkeyakinan bahwasanya tidaklah disandingkan nama Muhammadur Rasulullah tersebut jika ia tidak mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada waktu itu Kanjeng Nabi belum dilahirkan. Padahal waktu itu Kanjeng Nabi belum ada secara wujudnya. Tetapi Kanjeng Nabi Adam alaihi salam berkeyakinan bahwasanya bahwa yang namanya Muhammad ini adalah seorang yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau Kanjeng Nabi Adam bertawassul kepada Kanjeng Nabi agar kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhir kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka sama halnya ketika kita meminta kepada Allah cuman hanya dalam segi tempat saja karena berdekatan dengan kuburan atau di kuburan para wali, tidak jadi masalah. Boleh hukumnya dengan catatan bahwa yang mengabulkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, para alim ulama hanya sebagai wasilah saja. Nah, pertanyaannya, iya saja jika kita meminta kepada orang yang masih hidup, ya. Berbeda katanya dengan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kalau kita membedakan seperti itu, jelas ini ada perbedaan akidah. Kenapa? Karena akidah mereka, orang yang hidup itu mempunyai asar maklum, mempunyai asar itu mempunyai kekuatan untuk mengijabah orang yang meminta, sedangkan orang yang mati tidak mempunyai ijabah. Kalau akidah kita itu sama. Kenapa? Karena pada hakikatnya adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak membedakan bahwasanya tetap yang mempunyai kuasa, yang mengijabah, yang mengabulkan adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis bahwasanya para alim ulama, para aulia, para nabi, para rasul, mereka itu hidup di alam kuburnya, hidup ya tidak mati. Mereka itu hidup di dalam kuburnya. Maka ketika kita membaca salam kepada mereka, sampailah salam itu dan dijawab oleh mereka. Sama halnya ketika kita ziarah kepada makam Kanjeng Nabi, kita baca salam, didengar oleh Kanjeng Nabi dan dijawab. Ya. Nah, oleh karena demikian, boleh ya kita meminta kepada Allah dikabulkan seluruh hajat-hajat kita dengan berwasilah kita bertawasul kepada para alim ulama dan para wali-wali. Dalil yang kedua, ini pun dicontohkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diceritakan juga di dalam kitab Majrus Shadiq, kemudian di dalam kitab dia Usudur, kemudian di dalam kitab Is'adur Rafi, dan juga kitab-kitab yang lain. Ketika Imam Syafi'i menemukan satu masalah dalam hal agama dan beliau tidak menemukan dalil yang kuat, ya, terasa masih samar, maka beliau pun mendatangi makam Imam Abu Hanifah. Di situ beliau bertawasul meminta kepada Allah agar dibukakan masalah-masalah tersebut dengan bertawasul kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Maka setelah selesai beliau berziarah, kemudian tidak lama kemudian maka masalah agama tersebut bisa terang benderang. Begitu. Jadi Imam Syafi'i pun bertawasul. Bukan hanya Imam Syafi'i, tetapi Kanjeng Nabi juga sama. Ketika ada salah satu seorang sahabiah, bibinya yang meninggal, ya setelah selesai menguburkan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bihaqqis sa'ili, dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu, dengan haknya orang-orang yang dikasihi olehmu, tolong ampuni dosa-dosa bibi. Itu diterangkan dalam kitab At-Tawassul bin Nabi dan yang lain-lain. Maka oleh karena demikian, kita hanya sebatas bertawasul kepada para nabi, para rasul, para aulia, para alim ulama. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Semoga jawaban ini ada manfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup ya. Istirahat dulu. Silakan Pak Karni dilanjutkan. Terima kasih kepada guru kita Mukarram Pak Ustadz Wahidin dan Bapak jamaah yang telah bertanya ternyata tentang ziarah. Sama-sama kita menghadapi suatu pertanyaan, Pak. Mana pertanyaan sebenarnya adalah sama, seputar itu aja, yang syirik lah, yang fitnah lah. Pokoknya emang intinya orang yang tidak suka dengan ziarah itu karena saya yakin bahwasanya orang tersebut memang belum pernah mendapatkan ilmu tentang hikmah ziarah. Nah, kalau saya katanya ziarah adalah syirik, banyak orang yang ziarah itu meminta-minta kepada kuburan seperti itu. Rumornya seperti itu, Pak. Toh kita insya Allah jamaah yang dalam di sini selama ziarah dari awal hingga akhir, atau dari ziarah yang pertama dulu hingga sekarang, insya Allah nggak ada yang meminta-minta langsung pada kubur. Kalau wasilah kan boleh saja. Nah, kalau saya, jawaban saya kalau nggak punya dalil nggak usah pusing-pusing. Kalau saya nggak pakai dalil macam-macam karena nggak bisa gitu kan. Nah, orang yang berziarah itu kan hukumnya kan sunnah, karena ada ketentuannya, ada dalilnya kan gitu. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, kemudian fazuruha, berziarahlah.
yang artinya ziarah tadi adalah al-insyan, maksudnya mendatangi, kata Pak Ustaz. Nah, namanya orang ziarah meminta langsung kepada ahli kubur dengan tanpa tawasul tadi. Ya Allah, almarhum saya minta minta A juga gitu. Minta batu akik combong biar saya bisa nyendung lagi, contoh seperti itu berarti boleh dikatakan syirik. Tapi saya katakan lagi, itu penyakit bukan Pak, penyakit bukan semacam itu, katanya penyakit. Oke, kalau penyakit, kalau itu ziarah adalah badannya, ziarah adalah badannya, berarti ada penyakit yang harus dihilangi. Setuju enggak kalau seandainya Bapak yang punya penyakit, kalau seandainya Bapak yang saya bunuh, mau enggak? Saya bilang gitu. Karena ziarah adalah badannya, kemudian memang meminta langsung ke ahli kubur adalah penyakitnya. Kalau itu yang dia bilang, berarti seperti itu. Setuju enggak kalau seandainya Bapak ini punya penyakit, kemudian biar hilang penyakitnya, ya Bapak saya bunuh? Kata, ya nggak bisa begitu. Enak aja main bunuh-bunuh. Ya kan biar hilang penyakitnya, pasti hilang. Gampang kalau ngilangin. Bapak saya bunuh, penyakitnya pasti hilang karena Bapak udah nggak ada, gitu. Nah, pada akhirnya begini Pak. Namanya orang berpenyakitan, tentunya yang dihilangin adalah penyakitnya, bukan badannya atau orangnya. Makanya yang perlu dihilangin adalah penyakitnya tadi, syirik tadi. Meminta langsung pada ahli kubur, minta batu bacan namanya pada ahli kubur. Orang udah mati minta ini batu bacan katanya, atau mana bisa katanya. Karena agitannya pun berbeda, atau beliau pun tidak memahami tentang tawasul. Oleh karena itu seperti itu, orang yang meninggal aja, atau rohnya nggak bisa kemana-mana, kata dia seperti itu. Ya udah, kita ikutin aja. Makanya itu tadi jawaban saya. Kalau seandainya nggak punya dalil, nggak usah pakai akal Pak. Ya akalnya akal-akalan itu tadi, dia kelepek aja udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi akal-akalan dia juga. Orang bodoh itu, mohon maaf, orang bodoh itu kalau kita kasih keterangan, ya mulak, kitanya malah bingung sendiri. Tapi kalau orang emang hatinya bisa menerima kebenaran, insya Allah kita kasih keterangan tuh, oh begitu ya. Pertanyaan pun balik ke kita dengan enak, kita pun bisa ngasih keterangan. Makanya kalau kita ngasih keterangan orang-orang seperti itu, orang-orang yang bodoh tadi, ya susah juga, dia nggak siap. Dia siap untuk tidak menerima kebenaran. Makanya kasih keterangan apapun juga susah, termasuk dalil-dalil. Ya mungkin seperti itu. Pak Sujar karena ini udah tidur ya? Enggak. Udah ngiler Pak Sujar? Oh udah. Ya mungkin terima kasih pada guru kita Ustaz Wahyu yang telah menjawab segala pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita catat dalam hati, mudah-mudahan nanti sampai di tempat kerja masing-masing bisa menjawab segala pertanyaan dari hasil kita ziarah ini dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.